Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, kita mulai ya sidang pada hari ini. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat melaksanakan sidang skripsi program studi pendidikan kimia. Hari ini, mahasiswa dengan nama Ezra Solapidi Hutajulu 2203040005 akan mempresentasikan hasil skripsi. Oke, baik, sama-sama kita membuka sidang skripsi pada hari ini. Ezra, selanjutnya Anda dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil skripsi Anda dalam waktu 15 menit. Singkat, padat, dan jelas. Ya, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen penguji, yaitu Ibu Rabita Purba, atas kesempatannya yang diberikan pada saya untuk mempresentasikan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Efektivitas Permainan Edukasi TGT atau Team Games Tournament terhadap literasi dan numerasi siswa di SD Negeri 012 Tanjung Pinang Timur melalui pretest dan post-test AKM Program Kampus Mengajar Angkatan 8. Izinkan saya untuk melanjutkan kepada halaman selanjutnya. Di sini saya akan membahas mengenai bab yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Latar belakang penelitian, di mana literasi dan numerasi merupakan kompetensi dasar yang berperan penting dalam menentukan adanya kualitas suatu bangsa, baik itu di bidang pendidikan, khususnya di tingkat pendidikan dasar. Literasi dan numerasi ini sangat diprioritaskan sebagai fokus utamanya. Namun, adanya kemampuan literasi dan numerasi Indonesia masih terbilang cukup rendah, dan pendidikannya jadi keterampilan tersebut yang sangat-sangat signifikan. Melihat dari kondisi tersebut, maka diperlukan peningkatan terhadap kemampuan literasi dan numerasi siswa. Adapun salah satu cara yang dapat mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Program ini dirancang untuk mahasiswa dari seluruh latar belakang akademis dan institusi seluruh Indonesia, memberikan kesempatan bagi pengembangan diri mereka. Salah satu kebijakan Merdeka Belajar ini adalah untuk menguji kompetensi literasi dan numerasi, yaitu penyelenggaraan asesmen kompetensi minimum atau AKM, di mana peneliti tertarik untuk mengimplementasikan metode pembelajaran inovatif, yaitu permainan edukasi TGT atau Team Games Tournament terhadap literasi dan numerasi siswa kelas 5 SDN 012 Tanjung Pinang Timur melalui pretest dan post-test AKM. Ada rumusan masalah yang saya dapatkan, yaitu yang pertama, bagaimana efektivitas permainan edukasi TGT atau Team Games Tournament ini dalam meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap penerapan permainan edukasi TGT atau Team Games Tournament dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, apakah terdapat perbedaan signifikan dari pemahaman literasi dan numerasi siswa melalui hasil pretest dan post-test yang telah diadakan. Adapun tujuan penelitian, yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas permainan edukasi TGT atau Team Games Tournament dalam meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana respon siswa terhadap penerapan permainan edukasi TGT atau Team Games Tournament dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dari pemahaman literasi dan numerasi siswa melalui hasil pretest dan post-test yang telah diadakan. Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini itu terdiri dari 4, bagi guru, bagi siswa, bagi peneliti lain, dan juga bagi program kampus mengajar itu sendiri. Yang pertama, bagi guru, yaitu memberikan alternatif metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa, serta menjadi referensi dalam mengembangkan variasi pembelajaran yang lebih menarik dan juga bermakna. Bagi siswa, diharapkan mampu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi melalui metode pembelajaran yang menyenangkan dan juga kompetitif, sekaligus mengembangkan keterampilan sosial mereka seperti kerjasama, berkomunikasi, dan juga sportif melalui pembelajaran yang kooperatif ini. Yang ketiga itu bagi peneliti lain, yaitu dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam penerapan pembelajaran literasi numerasi dengan model pembelajaran Team Games Tournament ini sendiri.
dan juga mampu mengembangkan media edukasi yang semakin mutakhir dan interaktif sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Dan yang terakhir adalah bagi program kampus mengajar, itu memberikan bukti empiris mengenai kontribusi program kampus mengajar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar dan juga menjadi bahan evaluasi pengembangan program kampus mengajar di masa mendatang. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah poin definisi literasi numerasi menurut para ahli. Menurut Varianur bersama dengan rekannya pada tahun 2023 menyatakan bahwa literasi numerasi diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan penalaran, yang berarti menganalisis dan memahami suatu pernyataan melalui aktivitas dalam manipulasi simbol atau bahasa matematika yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan mengungkapkan pernyataan tersebut melalui tulisan maupun lisan. Dan yang kedua adalah menurut Yuliawati yang disituskan pada tahun 2021 yang berpendapat bahwa model TITI merupakan model pembelajaran yang membuat siswa dapat berperan aktif dengan memiliki kebebasan untuk berinteraksi dengan anggota kelompok dan kebebasan menuangkan pendapatnya di dalam pembelajaran yang menyenangkan sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Di sini juga saya menyajikan penelitian yang relevan. Terdapat dua jenis penelitian yang saya ambil sebagai contoh. Yang pertama dilakukan oleh Ayunda dan Febriandi pada tahun 2023 dengan judul implementasi model Teams Games Tournament untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa sekolah dasar. Di mana hasilnya menunjukkan bahwa penerapan model ini dapat meningkatkan kemampuan numerasi matematika pada siswa kelas 5 yang awalnya dari 47,4% menjadi 68,42%. Dan yang kedua dilakukan oleh Hidayah bersama rekannya pada tahun 2024 dengan judul implementasi model Problem Based Learning atau PBL berbasis Team Games Tournament TGT untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa kelas 4. Dari hasil tes penelitian setelah diterapkan model pembelajaran PBL terintegrasi dengan metode TGT ini, kemampuan literasi membaca siswa mengalami peningkatan dari 54% menjadi 76%. Adapun kerangka berpikir dari yang saya dapatkan dari sekolah tersebut dan pengalaman hasil saya observasi, di mana di sekolah tersebut perkembangan teknologinya masih sudah semakin canggih. Namun teknologinya masih belum diaplikasikan secara maksimal oleh guru dalam pembelajaran. Dan yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan masih konvensional, sehingga motivasi belajar rendah, dan di sini hadirlah Team Games Turnamen untuk menjadi alternatif metode pembelajaran yang interaktif untuk menggantikan pembelajaran konvensional tadi. Dan yang ketiga ada banyaknya konsep matematis yang rumit serta sulitnya kosakata yang harus dipahami oleh siswa, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep materi yang dipelajarinya. Maka itu, pengaruh pembelajaran kooperatif inovatif TGT ini dalam pemecahan matematis dan juga kemampuan membaca siswa tingkat SD dihadirkan, sehingga nantinya akan menghasilkan peningkatan literasi dan numerasi siswa yang meningkat dilihat dari proses AKM kampus hingga angka 8 dan dilaksanakan oleh peneliti. Kita masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti di sini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan desain penelitian pre-experiment design. Sedangkan jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu one group pre-test post-test design. Adapun sampel dalam pengambilan data ini berjumlah 15 orang dari total 132 populasi kelas 5. Waktu penelitian yang digunakan selama masa ini dimulai dari bulan September 2024 untuk pelaksanaan tes AKM untuk pelaksanaan post-tes AKM dengan yang berlokasi di Jalan Cendrawasih, kilometer 8, Tanjung Pinang Timur, Batu 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dengan kode pos 29123. Adapun langkah kerja yang dilaksanakan dalam pengambilan data ini diantaranya terdiri dari 6. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu seperti teknik pengumpulan dan juga sumber datanya, persiapan data yang tergolong dari pembersihan data dan transformasi data, kemudian ada pemilihan metode analisis, yaitu metode deskriptif, kemudian ada analisis data, pengolahan data dan visualisasi data, ada interpretasi hasil, yaitu membahas mengenai hasil pembahasan dan juga penarikan kesimpulan, dan yang terakhir ada pelaporan hasil, yaitu penyajian hasil analisis. Di mana prosedur penelitian ini yang dibawakan oleh peneliti ke dalam kelas adalah berbasis game edukasi online dan juga offline. Untuk permainan online, peneliti membawakan game yang dinamakan dengan board wall, di mana siswa diminta untuk bekerja sama dalam tim untuk mengerjakan soal matematika dalam waktu 1 menit saja. Soal matematika yang akan soal itu perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Tim siapa yang dapat mengerjakan semua dengan waktu tercepat, merekalah pemenangnya. Sedangkan TGT yang berbasis offline, siswa diminta untuk membaca buku cerita yang dipinjam dari perpustakaan. Peneliti telah
membaca dan membuat pertanyaan dari buku tersebut terlebih dahulu sebelum dibawakan ke dalam kelas. Kemudian siswa diminta untuk menuliskan jawabannya di depan kelas. Pengerjaan ini dilakukan secara bergantian, masing-masing kelompok diberikan sebanyak 5 soal, dengan anggota kelompok juga sebanyak 5 orang, sehingga masing-masing siswa mendapatkan 1 soal untuk dikerjakan. Hipotesis dari metode penelitian ini, nantinya penerapan permainan edukatif Team Games Turnamen atau TGT akan secara signifikan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi di kalangan siswa di SDN 012 Tanjung Pinang Timur. Penelitian ini elemen kolaboratif dan kompetitif TGT akan meningkatkan keterlibatan siswa dan mengarah pada peningkatan akademis yang terukur dibandingkan dengan metode pengajaran tradisional. Melalui analisis prioritas proses ini, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan peningkatan yang signifikan secara statistik dalam nilai literasi dan numerasi, yang memvalidasi keefektivitas pembelajaran kooperatif berbasis permainan dalam pendidikan sekolah dasar. Selanjutnya kita masuk kepada bab 4, yaitu hasil pembahasan. Yang pertama akan membahas mengenai hasil pretest literasi terlebih dahulu. Berdasarkan gambar, didapatkan skor terendah dari antara 15 sampel tersebut adalah 30 dan skor tertingginya adalah 95. Setelah menghitung semua jumlah skor, didapatkan rata-rata dari data tersebut adalah sebesar 70%. Dengan hasil pretest numerasi pula, skor terendah adalah 30 dan skor tertingginya adalah 80. Setelah menghitung semua jumlah skor, didapatkanlah rata-rata sebesar 59%. Berdasarkan hasil dari skor pretest literasi numerasi tersebut, di sini perlu dari bahwasannya keterampilan pengetahuan dari literasi numerasi siswa di kelas 5 melalui sampel tersebut masih di bawah rata-rata. Maka dari itu di sini peneliti akan langsung melaksanakan implementasi permainan edukasi TGT ini untuk membantu peningkatan pembelajaran siswa serta keefektivitas bagaimana cara mereka meningkatkan kemampuan literasi numerasi mereka. Jenis permainan yang dibawakan ini adalah edukasi berbasis online dan juga offline. Untuk permainan online dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Penelitian membawa games yang dinamakan dengan Word Wall yang dapat diakses langsung melalui website di Google Chrome, Google Firefox. Dan sedangkan begitu pula berbasis offline, di mana siswa diminta untuk membaca buku cerita netizen dari perpustakaan dan juga mengerjakannya satu persatu ke depan sesuai timnya, seperti pada gambar di sebelah kanan. Dari hasil implementasi tersebut, peneliti langsung melaksanakan hasil presentasi dan numerasi yang akan dilaksanakan pada bulan Desembernya. Di mana yang pertama kita akan melihat pada gambar grafik di sebelah kiri ada skor proses literasi, di mana skor terendahnya adalah 80 dibandingkan yang awalnya 30 dan skor tertingginya adalah 95 yang awalnya adalah 90. Dengan rata-rata 88%, terjadi peningkatan dari skor pretest awal yang sebesar 70% saja meningkat menjadi 88%. Sedangkan untuk proses numerasi, di mana skor terendahnya yang awalnya pada pretest sebesar 30, namun untuk proses saat ini adalah sebesar 70%, dan skor tertingginya adalah 75, dengan rata-rata sebesar 74%, sehingga terjadilah peningkatan dari skor pretest awal yang awalnya jadi 59% meningkat menjadi 74%. Terakhir adalah bab 5 penutup, di mana sini akan menyampaikan kesimpulannya bahwasannya model pembelajaran TGT atau Team Games Turnamen ini adalah teknik pembelajaran kooperatif yang menggunakan turnamen akademik dan menggunakan kuis atau pertanyaan dan kemajuan sistem skor individu, di mana siswa berkompetisi sebagai perwakilan tim mereka. Dan hasil penelitian juga menunjukkan respon yang positif dikarenakan adanya peningkatan yang signifikan antara hasil pretest literasi dengan skor 70% dan hasil post-test literasi dengan skor 88%. Hal yang sama juga terjadi pada hasil pretest numerasi dengan skor 59% dan hasil post-test numerasi yang meningkat menjadi 74%. Sekian dari hasil presentasi mengenai seminar hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada dosen penguji. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Oke, baik. Ezra sudah mempresentasikan skripsinya. Menarik ya tentang TGT. Nah, oke, kita akan memasuki tahap pengujian. Bisa kamu jelaskan secara ringkas apa latar belakang yang mendorong kamu memilih judul skripsi efektivitas permainan edukasi TGT
terhadap literasi dan numerasi siswa? Baik, sebelumnya Ibu, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaannya, izinkan saya menjawab. Latar belakang pemilihan judul skripsi ini karena tingkat literasi numerasi siswa Indonesia yang tercermin dari hasil survei internasional, yaitu berupa PISA, di mana Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD. Dan kondisi ini juga menunjukkan perlunya inovasi dalam metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan fundamental siswa tersebut. Di mana di sini yang seperti saya sampaikan sebelumnya, saya membawakan model pembelajaran berupa TGT atau Teams Games Tournament. Karena dari model ini dapat menghubungkan unsur kompetisi, kerjasama tim, dan juga permainan yang dapat membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan juga engaging bagi para siswa. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji apakah pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif ini serta kolaboratif melalui TGT dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan literasi numerasi siswa sehingga dapat berkontribusi pada perbaikan kualitas pendidikan bukan hanya di SD Negeri 012 Tanjung Pinang Timur, melainkan sekolah dasar di seluruh Indonesia. Oke. Mengapa literasi dan numerasi menjadi aspek penting yang harus dikuasai siswa SD? Khususnya pada siswa SDN 012 Tanjung Pinang Timur. Baik, Ibu, izinkan saya menjawab. Seperti yang kita tahu, bahwasannya literasi dan numerasi ini menjadi aspek penting yang harus dikuasai dari anak-anak masa dini, karena kedua kemampuan ini merupakan fondasi dasar untuk semua pembelajaran mereka selanjutnya, sekaligus untuk menjadi acuan mereka serta pedoman keterampilan hidup mereka sehari-hari. Selain daripada SDN 012 Tanjung Pinang Timur, pastinya ini juga menyangkut seluruh sekolah di Indonesia. Kenapa di SDN 012 Timur? Karena sekolah ini juga masih termasuk sekolah dengan kualitas kemampuan literasi numerasi yang masih rendah dan di bawah rata-rata. Padahal literasi itu memungkinkan siswa untuk memahami informasi, mampu untuk berkomunikasi secara efektif, dan juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Sementara numerasi ini membantu siswa untuk memecahkan masalah praktis, memahami konsep dan membuat keputusan berdasarkan data. Dan dari konteks SDN 012 Tanjung Pinang Timur ini, numerasinya sangat penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global dan melakukan peluang ekonomi maritim serta pariwisata yang berkembang di Kepulauan Riau, sekaligus memastikan mereka tidak tertinggal dalam persaingan pendidikan serta karir mereka di masa depan. Karena kembali lagi seperti yang saya sampaikan, bahwa literasi dan numerasi ini merupakan fondasi dasar mereka untuk bisa hidup serta menjadi acuan pedoman mereka dalam beraktivitas sehari-hari. Oke. Di dalam skripsimu, Eza menyebutkan atau membahas TGT. Nah, apa sih yang dimaksud dengan TGT itu? Baik, Ibu, izinkan saya memberikan jawaban saya. Dari TGT atau Teams Games Turnamen ini merupakan teknik pembelajaran kooperatif yang menggunakan turnamen akademik, sekaligus menjadi salah satu tipe atau model kooperatif yang mudah untuk diterapkan dengan melibatkan aktivitas seluruh siswa dalam kelas untuk memainkan sebuah permainan dengan peserta tim lainnya, memperoleh skor bagi tim mereka masing-masing yang tumbuhkan rasa tanggung jawab, kejujuran, kerjasama persaingan sehat, dan juga berpartisipasi dalam belajar. Dalam penerapannya, siswa juga dapat berperan aktif dengan memiliki kebebasan untuk berinteraksi dengan anggota kelompoknya dan juga kebebasan dalam menuangkan pendapatnya di dalam pembelajaran yang menyenangkan sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Oke. Lalu mengapa TGT ini dianggap cocok ketika diterapkan pada siswa SD? Baik, izinkan saya menjawab, mengapa TGT ini dianggap cocok? Karena TGT ini memiliki karakteristik yang sangat interaktif dan juga menyenangkan. Apalagi saat ini kita tahu bahwasannya anak-anak SD masih berada di masa bermainnya, di masa pertumbuhannya. Jadi dengan membawa konsep TGT ini, mampu mengembangkan
keterampilan mereka masing-masing karena motivasinya nantinya akan meningkat secara tinggi untuk berkompetisi dalam suasana yang menyenangkan. Jadi pembelajaran permainan dan turnamen ini dapat meningkatkan antusiasme dan juga partisipasi aktif antar sesama tim bahkan secara mereka individu sendiri. Selain itu juga TGT mampu melatih kemampuan berkomunikasi serta membangun rasa tanggung jawab terhadap kelompoknya karena mereka masing-masing memiliki peran di situ. Walaupun mereka disebut bukan satu soal masing-masing karena proses permainan TGT ini merupakan permainan estafet secara cepat. Sehingga TGT ini sangat cocok diterapkan pada siswa SD yang masih memiliki rasa ingin tahu serta rasa bermain yang cukup tinggi. Seperti itu. Oke. Oke, kita masuk pada landasan teori. Di sini Ezra menyebutkan AKM. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud AKM dan apa perbedaannya dengan ujian biasa? Baik Ibu, izinkan saya menjawab. AKM ini atau bisa kita sebut dengan asesmen kompetensi minimum. Ini merupakan evaluasi yang dirancang secara khusus hanya untuk mengukur kemampuan dasar siswa dalam literasi dan numerasi saja, yang merupakan fondasi pembelajaran yang lebih kompleks. Berbeda dengan ujian biasa yang masih konvensional dan juga fokus pada penugasan materi kurikulum tertentu, misalnya seperti pada PKN, atau pada bahasa Indonesia, atau pada IPAS. Nah, perbedaan utamanya itu dengan ujian biasa terletak pada pendekatan penilaiannya. Kalau AKM, dia menggunakan soal-soal yang kontekstual yang mengukur kemampuan bernalar dan memecahkan masalah dalam situasi nyata, bukan sekedar untuk menghafal konsep atau rumus serta menggunakan sistem computer-based test atau CBT dengan soal yang adaptif sesuai dengan kemampuan siswa. Karena AKM ini juga tidak memiliki kelulusan atau ketidaklulusan seperti ujian biasanya, melainkan hanya memberikan informasi diagnostik tentang seberapa jauh kualitas pembelajaran di sekolah untuk mendorong perbaikan sistem pendidikan secara keseluruhan. Seperti itu. Oke. Mengapa kamu menggunakan desain one group retest post-test dan bukan desain lain, misalnya kelompok kontrol dan eksperimen? Baik, izinkan saya menjawab, Ibu. Alasan mengapa saya menggunakan desain one group pretest post-test ini, karena penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas intervensi tertentu pada satu kelompok subjek yang sama, yaitu sampel yang telah kami pilih sebanyak 15 siswa, di mana setiap subjek nanti berperan sebagai kontrol bagi dirinya sendiri dengan membandingkan kondisi sebelum dan juga sesudah perlakuan. Desain ini juga dipilih karena lebih praktis dan efisien dalam hal waktu, biaya, dan jumlah subjek yang dibutuhkan, serta sesuai dengan tujuan penelitian yang fokus pada perubahan dalam kelompok yang sama. Meskipun desain dengan kelompoknya masih memiliki validitas internal yang lebih tinggi, namun desain one group retest post-test ini tetap dapat memberikan informasi yang bermakna tentang efektivitas intervensi, terutama ketika terjadi kendala praktis seperti keterbatasan akses subjek atau juga waktu penelitian yang juga menjadi pertimbangan utamanya. Nah, kenapa ukuran sampelnya yang diambil hanya 15 orang? Baik Ibu, izinkan saya menjawab. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari lingkungan sekolah itu sendiri. SDN 012 ini bisa dibilang merupakan sekolah dengan lingkungan yang sangat kecil. Namun populasi atau seluruh warga dari kelas 1 hingga kelas 6-nya mencapai 729 siswa. Sehingga waktu belajar yang mereka gunakan itu 3 sesi, pagi, siang, dan sore. Maka dari itu jika kami mengambil lebih dari 15 orang, maka takutnya waktunya untuk mengerjakan KM tersebut berkurang, Bu, tidak cukup. Sehingga dibutuhkan sebanyak 15 siswa saja, dan juga dari 15 siswa ini kami juga mengambil beberapa siswa cadangan lainnya apabila 15 siswa utama ini mengalami kendala. Namun dari beberapa siswa cadangan ini juga masih terdapat faktor yaitu susahnya transportasi antar jemput siswa itu ke sekolah
dari orang tua mereka masing-masing, Ibu. Sehingga itu juga menjadi salah satu hambatan kami untuk menambah sampel lebih dari 15 orang. Selain itu, masa pengerjaan pretest post-test ini juga terkendala dengan jadwal lainnya seperti jadwal observasi, program kami dalam peningkatan di kelas, baik itu di kelas, di perpustakaan, di ruang multi, atau bahkan di sekitar lingkungan sekolahnya. Sehingga waktu yang kami punya sangatlah minim saat itu, begitu juga dengan fasilitas teknologi yang kami butuhkan itu berupa laptop juga berkurang, padahal satu orang anak itu waktu yang didapatkan hanya 2 jam saja. Jadi waktunya benar-benar tidak cukup apabila kami laksanakan kepada 30 siswa. Mengingat juga hari Sabtu mereka masih berkegiatan dan apabila kami laksanakan pada hari Minggu, beberapa orang tua juga keberatan terkait hal itu. Mengingat Sabtu dan Minggu juga hari istirahat anak-anak. Maka dari itu kami hanya sanggup untuk mengambil 15 sampel saja melihat dari beberapa faktor penghambat tersebut. Seperti itu. Oke, jadi ada beberapa kendala ya. Jadi untuk 15 sampel ini sudah mencakup seluruhnya, bukan? Sudah Ibu, sudah mencakup Oke. semua. Oke, kita lanjut, dalam prosedur pelaksanaannya, apa saja langkah yang diterapkan saat implementasi TGT di kelas 5 SDN 012 Tanjung Pinang Timur? Baik, Ibu izin menjawab. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap persiapan, di mana di sini peneliti akan memilih variabel yang akan diteliti beserta indikatornya, kemudian menyusun rencana penelitiannya yang mencakup seperti pemilihan metode eksperimen dengan pola pretest dan post-test tadi, dan juga mengajukan perolehan izin pelaksanaan penelitian dari sekolah terkait. Selain itu juga kami akan melaksanakan uji coba instrumen, yaitu berupa soal-soal AKM tadi dan juga media serta materi yang akan ditangani hati-hati yang akan dibawakan dalam pelaksanaannya selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, yaitu tahap pelaksanaannya, yaitu tahap pelaksanaan yang pertama pretest AKM, yang kedua implementasinya, dan yang ketiga adalah post-test AKM, di mana pretest itu kami laksanakan setelah kami melakukan observasi pada minggu pertama, dan setelah mendapatkan hasil pretest, kami langsung melaksanakan implementasi 3D tadi untuk meningkatkan tingkat persentase yang didapatkan dari hasil pretest itu. Setelah implementasi, barulah kami laksanakan post-test AKM-nya untuk mengukur kembali sejauh mana kira-kira kemampuan literasi numerasi siswa kelas 5 itu meningkat melalui sampel yang telah kami ambil. Kemudian tahap yang terakhir itu dengan tahap terakhir itu adalah tahap analisa data atau penarikan kesimpulan, di mana tahap ini tuh akan dimulai dengan evaluasi, di mana evaluasi ini akan dilaksanakan yang pertama dengan mengolah data yang dikumpulkan, kemudian dianalisa, setelah itu nantinya akan disusun, dilaporkan, serta disimpulkan hasil penelitiannya dalam laporan hasil mini riset ini. Seperti itu, Ibu. Oke, berdasarkan hasil yang kamu peroleh, terjadi peningkatan pada literasi dan numerasi. Bisa disebutkan masing-masing terjadi peningkatan dari berapa persen? Baik, Ibu, izinkan saya menjawab. Peningkatan yang terjadi kalau untuk AKM literasi itu dia meningkat sebanyak 18%. Dari 70% meningkat menjadi 88%. Kalau AKM numerasinya itu terjadi peningkatan sebanyak 15%, dari 59% menjadi 74%. Oke, berarti terjadi peningkatan ya. Mengapa terjadi peningkatan tersebut? Adakah faktor apa saja yang turut mendukung sesuai pengamatanmu di lapangan? Baik, Ibu, izinkan saya untuk menjawab, di mana yang pertama itu karena faktor penerapan metode pembelajaran yang interaktif seperti TGT tadi sebagai alternatif metode ceramah dalam penyampaian materi.
di mana TGT ini juga telah diterapkan dalam kelas. Kemudian juga peningkatan kualitas bahan ajarnya juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa, yang awalnya bahan ajar hanya menggunakan buku cetak dan juga lembar kerja siswa atau buku LKS, namun di sini juga ditambahkan dengan materi-materi berupa PowerPoint interaktif dan juga video pembelajaran. Kemudian kami juga membawakan kelas tambahan untuk membahas latihan soal-soal yang mungkin akan dibahas dalam AKM yang juga dilakukan secara berkala di waktu tertentu, serta peran aktif guru dalam memberikan feedback dan juga bimbingan individual kepada siswa masih dilakukan kembali setelah kelas tambahan itu berlangsung. Selain itu juga faktor lingkungan belajar yang kondusif, motivasi kepada siswa juga meningkat melalui pendekatan pembelajaran menyenangkan ini. Dan juga dukungan teknologi pembelajaran juga turut berkontribusi dalam mencapai hasil yang optimal seperti media pembelajaran berupa video, PowerPoint interaktif, dan juga games edukasi berbasis wall tadi seperti yang telah saya sampaikan. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Lalu saya ada membaca pada skripsi yang sudah kamu buat, numerasi bukan hanya berhitung. Bisa dijabarkan lebih luas maksud dari pernyataan tersebut? Baik, Ibu, izinkan saya kembali menjawab. Pernyataan numerasi bukan hanya berhitung, dia lebih mengacu pada konsep yang mengatakan bahwasannya numerasi itu merupakan kemampuan yang lebih luas dari sekedar operasi aritmatika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Karena numerasi ini masih mencakup kemampuan untuk memahami, menginterpretasi, dan juga menggunakan informasi matematika dalam konteks kehidupannya sehari-hari, seperti kemampuan membaca dan menganalisis data, memahami grafik dan tabel, mengestimasi seperti mengestimasi harga, dan juga memecahkan masalah yang melibatkan logika matematika, serta mengaplikasikan konsep matematika untuk membuat keputusan yang tepat. Nantinya, hal ini akan menjadi penguat dalam fondasi pengetahuan siswa terhadap numerasi. Dengan kata lain, numerasi adalah literasi yang matematika yang memungkinkan seseorang untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat modern yang penuh dengan informasi kuantitatif, bukan hanya kemampuan menghitung angka semata. Seperti itu, Ibu. Oke. Lalu dalam instrumen soal pretest dan posttest, soal apa saja yang digunakan? Atau dalam bentuk apa seperti pilihan ganda, benar atau salah, dan pilihan lebih dari satu? Mengapa menggunakan variasi soal? Baik, Ibu, izinkan saya menjawab. Adanya penggunaan variasi soal dalam instrumen pretest posttest ini bertujuan untuk mengukur kemampuan literasi numerasi siswa secara lebih komprehensif dan juga mendalam. Yang pertama itu ada soal pilihan ganda, di mana soal ini dapat mengukur pemahaman konsep dasar dan kemampuan memilih jawaban yang tepat. Kalau untuk soal benar salahnya, ini untuk menguji kemampuan siswa dalam mengevaluasi kebenaran dari suatu pernyataan. Kalau misalkan untuk soal yang berjenis pilihan lebih dari satu, itu dapat mengukur kemampuan berpikir kritis dan juga analisa yang lebih kompleks, karena siswa harus mengidentifikasi apa saja pilihan jawaban yang benar. Sehingga variasi-variasi dari jenis soal ini memungkinkan penilaian yang lebih akurat terhadap spektrum kemampuan sekaligus perkembangan kompetensi literasi numerasi siswa sebelum dan sesudah program kampus mengajar ini dilaksanakan. Seperti itu, Ibu. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Tadi Ezra sudah menyebutkan bahwa TGT ini dapat meningkatkan kerjasama, sportivitas, dan motivasi belajar. Bisa diberi contoh bagaimana aspek tersebut tampak pada siswa? Baik, Ibu, izinkan saya menjawab. Menurut saya pribadi, bahwasannya aspek kerjasama dalam TGT itu akan tampak ketika siswa saling membantu menjelaskan materi kepada anggota tim yang masih kesulitan memahami konsep tertentu. Misalnya ada siswa yang lebih pandai perhitungan perkalian dibandingkan dengan temannya yang masih
paham pada fase penjumlahan dan pengurangan saja. Sehingga nantinya siswa yang lebih mampu ini, lebih pandai ini akan membimbing temannya yang belum bisa mengerjakan soal kalian tersebut sampai temannya mampu mengerjakan beberapa soal yang dapat dikerjakan. Kemudian kalau dari aspek sportivitasnya terlihat saat siswa menerima kekalahan dengan lapang dada. Biasanya disebut dalam TGT ini merupakan Teams Games Turnamen. Turnamen yang artinya pasti ada yang namanya pemenang dan juga ada yang namanya kekalahan. Maka dari itu, dari aspek sportivitasnya akan terlihat dari bagaimana reaksi siswa itu dalam menerima hasil akhirnya, baik mereka menang ataupun kalah. Nah, di sini terlihat apabila siswa tersebut mengalami kekalahan dengan lapang dada dan juga memberikan semangat kepada tim pemenang atau menunjukkan sikap iri atau marah. Itulah aspek sportivitasnya. Dan kalau meningkatkan motivasi belajarnya, itu tampak dari antusiasme siswa yang meningkat saat mengikuti pembelajaran, di mana terlihat dari partisipasi aktif dalam diskusi kelompoknya, kemudian ada keseriusan dalam mempersiapkan turnamennya, dan juga keinginan untuk belajar lebih giat agar dapat berkontribusi maksimal bagi rekan timnya sendiri. Bahkan siswa yang sebelumnya masih bersikap pasif dalam pembelajaran akan berubah menjadi lebih aktif, aktif dalam hal aktif dalam bertanya, aktif dalam berdiskusi, karena dia sendiri tumbuh rasa tanggung jawab terhadap kesuksesan tim, terhadap kemenangan tim. Seperti itu, Ibu. Oke, saya rasa sudah cukup ya, sudah menjawab seluruhnya. Izin saya ingin meminta waktu sebentar untuk membuat nilai. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, Saudara Ezra, Anda menunjukkan penguasaan materi yang cukup baik dan mampu menjawab pertanyaan dengan argumen yang logis. Berdasarkan hal tersebut, atas nama tim penguji, saya menyampaikan bahwa Anda dinyatakan lulus ujian skripsi dengan nilai yang baik. Selamat atas keberhasilan Ezra. Mungkin kita akhiri sidang skripsi pada hari ini. Jika ada kata salah, Ibu meminta maaf. Oke, terima kasih Ezra. Baik, Ibu. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya serta telah bersedia menjadi dosen penguji saya. Saya ucapkan juga terima kasih atas hasil dan nilai yang telah diberikan pada saya. Saya juga ucapkan kepada seluruh rekan-rekan saya yang lainnya juga membantu dalam persiapan seminar hasil ini. Saya ucapkan juga terima kasih sekali lagi. Oke, sama-sama. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.